Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk hari ini kita masih diberikan kehidupan yang baru oleh Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari kita terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Saya mempunyai tema yaitu murid Kristus yang sejati. Bagaimana kita dapat disebut sebagai murid Kristus yang sejati? Kita akan melihat beberapa poin berikut. Yang pertama, menghidupi firman Tuhan. Yohanes 8 ayat yang ke-13. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku." Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri. Dan sebagai bukti kalau kita adalah pengikutnya, maka kita harus melakukan apa yang dikatakannya. Kita hanya dapat mendengarkan apa yang dikatakannya melalui pembacaan Alkitab. Setiap bagian firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan dan kita pikirkan, bahkan kita pun dapat mencatatnya sebagai perkara yang harus kita lakukan. Kalau Tuhan melihat ada firman di dalam kita, maka Roh Allah akan bekerja di dalam kita. Jadi dengan kata lain bahwa ketika kita menghidupi firman Tuhan, maka kita sedang mengaktifkan Roh Allah dalam kehidupan kita. Karena bukti kita dipimpin oleh Roh Allah adalah ketika kita melakukan firman Tuhan. Jika Yesus Kristus pada saat Dia hidup di dunia ini melakukan kehendak Bapa, maka sebagai murid Kristus yang sejati, kita pun harus menjadi pelaku kehendaknya atau pelaku firman-Nya. Poin yang kedua yaitu menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Apakah yang Tuhan cari dari kehidupan kita sebagai orang percaya? Tuhan tidak melihat seberapa banyak harta kekayaan, prestasi, jabatan, atau pekerjaan kita di gereja, kehebatan pelayanan kita, atau apapun kehebatan menurut pandangan manusia. Semua itu baik apabila memang karena Tuhan yang memberikannya kepada kita. Tetapi yang Tuhan cari dari kehidupan kita adalah buah. Dan hidup yang berbuah itu hanya dapat dihasilkan apabila kita melekat kepada Tuhan. Jadi seorang murid Kristus sejati adalah seorang yang tidak mau jauh daripada Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur, dan kita adalah carangnya atau rantingnya. Dan ranting menghasilkan buah, maka di luar Tuhan, kita para murid tidak akan dapat menghasilkan apa-apa. Jadi, jika kita murid Kristus sejati, mendekatlah dan melekatlah selalu kepada Tuhan Yesus. Caranya melalui berdoa, penyembahan, dan pembacaan Alkitab. Poin yang ketiga yaitu melayani. Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita para murid Kristus yang sejati harus hidup sama seperti Kristus hidup di dunia ini. Dan Kristus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jika Kristus melayani, maka kita pun para murid harus melayani. Setiap kita diberikan oleh Tuhan kemampuan atau bakat atau talenta untuk bekerja dan dapat menjadi penghasilan finansial kita. Namun, kemampuan, bakat, dan talenta serta karunia yang telah Tuhan berikan dapat juga dipakai untuk melayani Tuhan di gereja atau pekerjaan Tuhan lainnya. Tuhan tidak mencari orang yang pintar atau orang yang hebat, tetapi yang Tuhan cari adalah mereka yang mau dipakai menjadi alatnya. Petrus adalah salah seorang murid. Ia hanyalah seorang nelayan. Nelayan biasa, tetapi bersama Kristus ia telah melakukan hal-hal yang luar biasa. Jangan tunggu atau menunda panggilan Tuhan. Kerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Menjadi seorang murid Kristus adalah hal yang tidak mudah, tetapi ini adalah panggilan kita. Mari kita perhatikan hidup kita dengan saksama. Apakah kita sudah hidup sebagai murid Kristus atau belum? Relakan diri kita dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan Dia, dan relakan diri kita dipakai sebagai saksinya. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, dan saat ini kami sudah merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menolong kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.